kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Adik-adik, hari ini awal tahun 2022 dan kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Nah, adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Adakah Damai di Hatimu. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertata. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kami beribadah dan mengizinkan kami untuk memasuki tahun 2022. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami yang kecil dan lemah ini supaya Tuhan bukakan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di antara kita yang takut mati? Takut mati karena apa ya? Memang, kematian sudah menjadi sebuah ketakutan bagi setiap orang, apalagi anak-anak. Kenapa takut mati? Karena membayangkan kalau mati akan masuk neraka. Benar bukan? Ya, tetapi adik-adik, tahukah kamu sudah ada satu orang yang bisa mengalahkan rasa takut itu? Bahkan telah mengalahkan iblis. Siapakah dia? Yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Adik-adik, yang dimaksud anak-anak itu di dalam nas yang kita baca adalah orang-orang berdosa yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan juga dari kematian karena Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis. Iblis adalah musuhnya Tuhan Yesus. Iblis mau menghancurkan manusia yang dikasihi Tuhan Yesus, termasuk adik-adik sekalian. Iblis mau adik-adik semua mati di dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia mau supaya adik-adik bisa percaya kepadanya dan diselamatkan. Nah, cara Allah menyelamatkan orang-orang berdosa adalah dengan menjadi sama seperti mereka, yaitu memiliki darah dan daging. Dan dengan cara demikian, ia bisa mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Dengan kematian Tuhan Yesus, iblis telah dikalahkan, dan itu menjadi sebuah kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak percaya, tidak ada pengaruh apa-apa. Mereka tetap berada di dalam perbudakan dosa. Kalau masih tetap hamba dosa, kita akan terus mengalami ketakutan demi ketakutan. Takut mati, takut dihukum ke api neraka. Dan kesempatan untuk dibebaskan itu hanya selama kita hidup. Selama kita hidup ini, inilah kesempatan bagi kita untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita dapat diselamatkan dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Adik-adik, hari ini adalah awal tahun 2022, tahun yang baru bagi kita semuanya. Wah, tidak terasa setahun sudah berlalu. Banyak permainan yang sudah kita mainkan dan kita selesaikan. Banyak kegiatan yang sudah kita ikuti dan sudah kita nikmati. Banyak juga makanan yang sudah kita rasakan. Dan banyak hal lain yang sudah kita alami selama setahun ini. Banyak juga yang kita dengar sudah mati. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Benar kan? Kalau semua akan mati, kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, kita semua akan mati. Itulah sebabnya, selama kita hidup, inilah kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang telah rela mau menyelamatkan kita. Alasan mengapa Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai tahun 2022 ini karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Dia mau supaya kita tidak masuk api neraka, tetapi bisa masuk ke sorga. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia menjadi sama seperti kita, supaya Dia bisa menolong dan menyelamatkan adik-adik semua. Dia telah mati di kayu salib supaya kita tidak mati selama-lamanya di dalam dosa. Tetapi setiap adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus
yang telah datang ke dunia demi kita, maka Ia bebas dari dosa dan diselamatkan serta mendapat hidup yang kekal. Maka adik-adik semua, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia mau supaya kamu percaya kepadanya. Dia mau kamu menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Dia mau kamu menyambutnya masuk ke dalam hatimu, supaya kamu tidak dikuasai iblis dan beroleh kemenangan. Indah bukan? Benar sekali, sangat indah. Maka bukalah hatimu dan terimalah Dia. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada minggu ini adalah Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Mari kita bernyanyi lagu Iblis itu Musuh Kita. Iblis itu musuh kita. Ia cerdik seperti singa. Ia lari sini sana, ia ganggu hidup kita. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dia hapus dosa kita, Dia tebus hidup kita. Yesus juru selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sangat mengasihi kami dengan datang menjadi manusia, menjadi serupa dengan kami, dan mati di kayu salib untuk kami. Tolonglah kami supaya kami percaya kepadamu dan kami diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Kristus Raja damai itu di hatimu bertata. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita?
sukacita. Izinkan Kristus